Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Sultan Alfaris, MTN 2201 1212. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum bisnis itu apa dan ruang lingkup hukum bisnis. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang hukum bisnis. Hukum bisnis menurut Munir Paudi adalah aturan-aturan yang dibuat untuk mendukung jalannya usaha bisnis atau kegiatan dagang yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang dan jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, dibuat untuk mendapatkan keuntungan, hukum bisnis juga dibuat untuk mengatur serta melindungi kegiatan bisnis dari risiko-risiko yang bisa saja terjadi ke depannya. Sehingga diterapkan dengan adanya hukum bisnis ini, kegiatan bisnis atau usaha yang dilakukan berjalan dengan aman, tertib, dan tetap berada di jalur yang sudah ditentukan. Selanjutnya kita akan berbicara tentang ruang lingkup. Nah, ruang lingkup yang saya bicarakan ini adalah penanaman modal atau investasi. Penanaman modal atau investasi ini sebenarnya nggak hal baru sih. Sudah sering terdengar di telinga kan mungkin. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu penanaman modal investasi. Penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undang. Penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau natural person maupun badan hukum atau juridical person dalam upaya untuk meningkatkan atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai atau cash money, peralatan atau equipment, aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual maupun keahlian. Berikut ada jenis-jenis dan bentuk penanaman modal berupa: yang pertama, ada penanaman modal langsung atau direct investment, atau yang dikenal juga sebagai penanaman modal jangka panjang. Yang kedua, ada penanaman modal tidak langsung atau indirect investment, yang dikenal juga sebagai penanaman modal jangka pendek. Yang ketiga, ada penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Yang terakhir, ada penanaman modal asing atau PMA. Saya akan menjelaskan tentang penanaman modal langsung atau direct investment terlebih dahulu. Pengertian penanaman modal hanya mencakup penanaman modal secara langsung. Pengertian penanaman modal langsung ini sering dikaitkan dengan keterlibatan pemilik modal secara langsung dalam kegiatan pengelolaan modal. Penanaman modal langsung ini dilakukan baik berupa mendirikan perusahaan patung atau joint venture company dengan mitra lokal, dengan melakukan kerjasama operasi atau joint operation sen tanpa membentuk perusahaan baru, dengan mengkonversikan peminjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal, dengan memberikan bantuan teknis dan manajerial atau technical management, dengan memberikan lisensi dan lain-lainnya. Penanaman modal yang dikenal juga sebagai penanaman modal jangka panjang dalam konteks perundang-undang di bidang penanaman modal di Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Segitu saja penjelasan tentang penanaman modal secara langsung atau direct investment. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penanaman modal tidak langsung atau indirect investment, yang dikenal sebagai dengan portfolio investment, yang pada umumnya merupakan penanaman modal jangka pendek. Penanaman modal tidak langsung ini mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan pasar uang. Penanaman modal disebut sebagai penanaman modal jangka pendek karena pada umumnya mereka melakukan hal jual beli saham atau mata uang dalam jangka pendek atau dalam jangka waktu yang relatif singkat, tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan mata uang yang hendak mereka perjualbelikan. Oke, selanjutnya penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia atau negara RI, yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman modal tersebut, yang pertama yaitu ada potensi dan karakteristik suatu daerah, yang kedua ada budaya masyarakat, yang ketiga ada pemanfaatan era otonomi daerah secara proporsional,
Yang keempat, ada peta politik daerah dan nasional. Yang kelima, ada kecermatan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan lokal dan peraturan daerah yang menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia bisnis. Oke, mungkin tidak terasa kita sudah sampai di penghujung akhir penyajian materi yang saya lampirkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi saya hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kekurangan kata yang saya ucapkan. Saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.